Sebentar lagi Lebaran atau sudah ada yang merayakannya. Ini adalah salah satu kue andalan keluarga kami, yaitu nastar. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. 110 gram butter, boleh pakai Wisman ataupun Anchor. Nah, ini adalah 110 gram, kemudian dicampur dengan margarin. Saya pakai cake and cookies sebanyak 200 gram. Gula halus sebanyak 80 gram. Kemudian setengah sendok teh sampai 3/4 vanila bubuk. Diaduk-aduk. Di tahap ini, teman-teman boleh menggunakan mixer, tapi kalau saya biasanya diaduk seperti ini aja, menggunakan spatula atau pengaduk dari kayu. Lalu tambahkan 2 kuning telur. Telurnya ukuran besar 60-65 gram ke atas. Kemudian diaduk lagi sampai rata. Lalu tambahkan susu bubuk 60 gram, saya pakai Denko. Kemudian ini diaduk juga. Kalau sudah tercampur rata, masukkan tepung maizena 200 gram dan tepung terigu protein rendah atau kunci biru sebanyak 300 gram. Lalu diaduk semua sampai adonannya ini tercampur, benar-benar tercampur dengan rata. Tekstur adonan seperti ini ya teman-teman. Usahakan tangannya sudah dicuci bersih sebelum bikin kue. Siapkan loyang, kemudian isiannya adalah selai nanas, banyaknya kurang lebih 400 gram. Ambil adonan, untuk besarnya ini saya pakai 10 gram. Lalu untuk nanas yang di dalamnya, selai nanas ini kurang lebih 3-4 gram. Dibulat-bulatkan seperti ini seterusnya. Loyangnya boleh pakai baking paper ataupun dioles saja tipis-tipis dengan margarin. Loyang yang saya pakai ada 2 macam. Ini adalah bawaan dari Oven Fantasi 2, keluaran dari mito.id. Keunggulan dari Oven Fantasi 2 ini, kapasitasnya 30 liter, api atas dan bawah bisa disetel. Jadi masing-masing suhunya bisa berbeda-beda ya. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, kuenya ditopping menggunakan 2 butir kuning telur, kuningnya saja, 1 sendok makan SKM dan 1 sendok makan minyak goreng. Bagi yang suka keju, bisa ditambahkan keju cheddar yang sudah diparut. Topping di atasnya seperti ini. Teman-teman boleh juga tanpa keju di atasnya. Jadi sesuaikan saja dengan selera masing-masing.
Sebelum dimasukkan ke oven, nyalakan dulu ovennya kurang lebih 10 menit sebelum loyang ini masuk. Kemudian, masukkan ke bagian tengah. Penggunaan apinya saya pakai atas dan bawah, masing-masing 150 derajat Celcius. Sesuaikan dengan oven masing-masing, karena setiap beda merek oven akan berbeda pula suhu derajat Celciusnya. Lamanya mengoven kurang lebih 25 menit atau sesuaikan saja. Kalau sudah matang bagian atas dan bagian bawahnya, itu tandanya sudah siap untuk dikeluarkan dari ovennya. Teman-teman yang tertarik dengan oven Fantasi 2, boleh klik linknya, ada di bawah description box. Tersedia di Shopee, Tokopedia, atau bisa juga follow ke Instagramnya mito.id. Ini sudah selesai ya teman-teman. Penampilannya cantik banget. Pastikan bagian bawahnya juga sudah matang. Setelah itu didinginkan di cooling rack. Nastarnya harus benar-benar sudah dingin sebelum dimasukkan ke dalam toples. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Lebaran. Sampai ketemu lagi. Salam sehat.